Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan makalah dengan judul obligasi syariah. Sebelum itu marilah kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya adalah pembacaan materi. Satu adalah pembahasan sejarah obligasi syariah. Pada masa awal Islam, sukuk merupakan salah satu alat pembayaran gaji para pegawai negara. Dalam sejarah disebutkan bahwa Khalifah Umar bin Khattab adalah khalifah pertama yang membuat sukuk dengan membubuhkan stempel di bawah kertas sukuk tersebut. Penggunaan sukuk berkembang pada abad 4-5 Hijriah, di mana seorang pembeli dapat mengirim sukuk pada seorang pedagang. Pada sukuk tersebut tertulis nama barang yang diinginkan, harga barang, dan tanda tangan pembeli. Kemudian pedagang tersebut mengirim barang yang diinginkan pembeli. Ketika pedagang itu menemui atau menghubungi pembeli pada waktu yang telah ditentukan, maka ia menyerahkan sukuk tersebut pada pembeli dan pembeli membayar sesuai dengan harga barang. Pada masa kontemporer, kemunculan sukuk dilatar belakangi oleh upaya untuk menghindari praktik riba yang terjadi pada obligasi konvensional dan mencari alternatif instrumen pembiayaan bagi pengusaha atau negara yang sesuai dengan syariah. Dengan didukung oleh munculnya fatwa ulama yang mengharamkan obligasi konvensional seperti fatwa Majma' al-Fiqh al-Islami 20 Maret 1990 dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dan kebutuhan investasi jangka panjang, maka para ahli dan praktisi ekonomi Islam berijtihad untuk menciptakan sebuah produk atau instrumen keuangan baru yang bernama obligasi syariah atau sukuk. B. Konsep dasar obligasi syariah sukuk. Pengertian obligasi syariah atau sukuk. Obligasi bond secara konvensional yaitu bukti utang dari emiten yang dijamin oleh penanggung yang mengandung janji pembayaran bunga atau janji lainnya serta pelunasan pokok pinjaman yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo. Obligasi di sini merupakan suatu instrumen utang bagi perusahaan yang hendak memperoleh modal. Dalam hal pendapatan yang diperoleh berupa bunga yang lebih tinggi daripada bunga atau deposito. Biasanya bunga ini akan diterima sesuai kesepakatan kontrak baik 3 bulan atau 4 bulan maupun 1 tahun. Apabila emiten bangkrut, maka pemegang obligasi mendapatkan hak untuk dilunasi terlebih dahulu. Istilah sukuk sudah dikenal sejak abad pertengahan, di mana umat Islam menggunakannya dalam konteks perdagangan internasional. Sukuk merupakan bentuk jamak dari kata sak. Ia digunakan oleh para pedagang pada masa itu sebagai dokumen yang menunjukkan kewajiban finansial yang timbul dari usaha perdagangan dan aktivitas komersial lainnya. Namun, sejumlah penulis barat menyatakan bahwa sak inilah yang menjadi akar kata cekwe dalam bahasa Latin yang saat ini telah lazim dipergunakan dalam transaksi dunia perbankan kontemporer. Secara terminologi, sak adalah sebuah kertas atau catatan yang padanya terdapat perintah dari seseorang untuk pembayaran uang dengan jumlah tertentu pada orang lain yang namanya tertera pada kertas tersebut. Secara singkat, AAOV mendefinisikan sukuk sebagai sertifikat bernilai sama yang merupakan bukti kepemilikan yang dibagikan atas suatu aset, hak manfaat dan jasa-jasa atau kepemilikan atas proyek atau kegiatan investasi tertentu. Pada prinsipnya, sukuk sebenarnya mirip dengan obligasi konvensional. Hanya saja keduanya ini dibedakan oleh beberapa hal. Berikut beberapa perbedaan dan persamaan antara obligasi syariah dan obligasi konvensional. Karakteristik penerbit obligasi syariah yaitu pemerintah korporasi, obligasi konvensional pemerintah korporasi. Sifat instrumen obligasi syariah yaitu sertifikat kepemilikan atau penyertaan atas aset barang. Kalau obligasi konvensional itu instrumen pengakuan utang. Selanjutnya penghasilan. Kalau obligasi syariah
imbalan bagi hasil atau margin atau fee. Kalau obligasi konvensional itu bunga atau kupon atau capital gain. Kalau jangka waktu obligasi syariah yaitu pendek menengah. Kalau obligasi konvensional itu menengah panjang. Selanjutnya underlying asset. Kalau obligasi syariah itu perlu, kalau obligasi konvensional itu tidak perlu. Selanjutnya pihak yang terkait dalam obligasi syariah itu issuer, SPV, investor, truster. Kalau obligasi konvensional, obligator, issuer, investor. Selanjutnya price. Kalau obligasi syariah marketplace, kalau obligasi konvensional marketplace. Selanjutnya metode penerbitan. Kalau obligasi syariah lelang, book building, private placement. Kalau konvensional itu lelang, book building, private placement. Ketentuan perdagangan. Kalau obligasi syariah tradable, kalau obligasi konvensional tradable juga. Dokumen yang diperlukan. Kalau obligasi syariah dokumen pasar modal, dokumen syariah juga. Kalau obligasi konvensional itu dokumen pasar modal saja. Terus syariah endorsement. Kalau obligasi syariah itu perlu, kalau obligasi konvensional itu tidak perlu. Oke, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemakalah teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Fitri Rahmawati. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang jenis-jenis obligasi syariah. Nah, dari obligasi syariah sendiri ini ada dua, yaitu berdasarkan akad dan berdasarkan penerbitnya. Berdasarkan akad sendiri ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu obligasi syariah mudharabah. Obligasi syariah mudharabah ini merupakan akad bagi hasil, sehingga pendapatan yang diperoleh oleh investor atas obligasi tersebut bergantung pada pendapatan tertentu dari emiten sesuai dengan penggunaan dana tersebut. Investor ini hanya tentang sumber penghasilan dan nilai bagi hasil, sedangkan nilai imbal hasil tidak boleh disebut, sehingga return itu akan mengikuti fluktuasi pendapatan dasar hibah. Yang kedua yaitu obligasi syariah ijarah. Nah, obligasi jenis ini menggunakan akad sewa, sehingga pendapatannya bersifat tetap berupa fee ijarah atau pendapatan sewa yang besarnya juga sudah diketahui sejak obligasi tersebut diterbitkan. Imbal hasil obligasi syariah ijarah ini lebih pasti dibanding obligasi syariah mudharabah, karena besar uang sewaan atau fee telah diketahui di awal penerbitan, sehingga obligasi syariah ini dianggap lebih aman daripada obligasi syariah mudharabah. Yang ketiga yaitu ada obligasi syariah musyarakah. Obligasi syariah musyarakah merupakan obligasi syariah yang diterbitkan berdasarkan akad perjanjian atau musyarakah, di mana dua pihak atau lebih bekerja sama menggabungkan modal untuk membangun sebuah proyek baru. Yang keempat yaitu obligasi syariah istisna. Obligasi syariah istisna ini yaitu obligasi syariah yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad istisna, di mana para pihak menyepakati atau menyetujui jual beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek atau barang. Yang kedua yaitu dari segi institut yang menerbitkan obligasi syariah ini. Nah, dari segi yang menerbitkan ini ada dua. Yang pertama yaitu obligasi syariah korporasi atau perusahaan, dan yang kedua ada obligasi negara atau SBSN. Nah, obligasi syariah korporasi atau sukuk korporasi ini merupakan salah satu jenis obligasi syariah yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memenuhi prinsip syariah. Pihak-pihak yang terlibat dalam sukuk korporasi ini yaitu yang pertama obligor. Obligor yaitu emiten yang bertanggung jawab atas pembayaran imbalan dan nilai nominal sukuk yang diterbitkan sampai dengan sukuk jatuh tempo. Yang kedua ada wali amanat atau trustee, yaitu orang yang mewakili kepentingan investor. Yang ketiga ada investor, yaitu pemegang suku yang memiliki hak atas imbalan, margin, dan nilai nominal suku sesuai partisipasi masing-masing. Yang kedua ada surat berharga syariah negara atau SBSN. SBSN ini merupakan surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang valuta asing.
Nah, pihak-pihak yang terlibat dalam SBSN ini ada 3, sama seperti dalam suku korporasi. Hanya saja jika di dalam suku korporasi itu ada wali amanat yang disebut trustee, di dalam SBSN ini ada Special Purpose Vehicle atau SPV, yaitu badan hukum khusus yang didirikan untuk penerbitan suku. Selanjutnya yaitu ketentuan mekanisme dan struktur kinerja obligasi. Yang pertama yaitu ketentuan mekanisme obligasi syariah. Secara umum, ketentuan mekanisme obligasi syariah ini ada 8, yaitu obligasi syariah harus berdasarkan konsep syariah yang hanya memberikan bagi hasil atau revenue sharing, serta pembayaran utang pokok pada saat jatuh tempo. Yang kedua yaitu obligasi syariah mudharabah yang diterbitkan harus berdasarkan bentuk pembagian hasil keuntungan yang telah disepakati sebelumnya, serta pendapatan yang diterima harus bersih dari unsur non-halal. Yang ketiga yaitu nisbah atau rasio bagi hasil. Nah, rasio bagi hasil ini harus ditentukan sesuai kesepakatan sebelum penerbitan obligasi tersebut. Yang keempat ada pembagian pendapatan yang dapat dilakukan secara periodik atau sesuai ketentuan bersama, dan pada saat jatuh tempo hal itu diperhitungkan secara keseluruhan. Yang kelima yaitu sistem pengawasan aspek syariah dilakukan oleh DPS atau oleh tim ahli syariah yang ditunjuk oleh DSN MUI. Yang keenam ada apabila perusahaan penerbit obligasi melakukan kelalaian atau melanggar syarat perjanjian, maka wajib dilakukan pengembalian dana investor dan harus dibuat surat pengakuan utang. Yang ketujuh, apabila emiten berbuat kelalaian atau cedera janji, pihak investor dapat menarik dananya. Yang kedelapan yaitu hak kepemilikan obligasi syariah mudharabah dapat dipindahkan kepada pihak lain sesuai kesepakatan akad perjanjian. Perkenalkan, nama saya Rista Amelia. Saya akan membacakan materi yang selanjutnya, yaitu struktur dan kinerja obligasi syariah. Yang pertama yaitu ada struktur obligasi syariah. Obligasi syariah sebagai bentuk pendanaan atau financing sekaligus investasi memungkinkan beberapa bentuk struktur yang dapat ditawarkan untuk menghindari riba. Dengan ini, obligasi syariah dapat memberikan yang pertama yaitu bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau muqaradah atau qirat atau keuntungan. Obligasi jenis ini akan memberikan pengembalian dengan penggunaan indikasi waktu atau tingkat pengembalian yang diharapkan, karena sifatnya floating atau mengambang dan bergantung pada kinerja pendapatan yang dihasilkan. Yang kedua yaitu margin atau fee berdasarkan akad murabahah atau salam atau istisna atau ijarah dengan kadar murabahah atau salam atau istisna sebagai bentuk jual beli dengan skema cost plus basis atau penambahan biaya. Obligasi jenis ini akan memberikan fixed return atau pengembalian tetap. Dalam kinerja obligasi syariah ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu penerbitan obligasi. Penerbit obligasi ini sangat luas, hampir setiap badan hukum bisa menerbitkan obligasi. Tapi ada peraturan yang mengatur mengenai tata cara penerbitan obligasi ini sangat ketat. Ada penggolongan penerbit obligasi di dalamnya. Yang pertama yaitu lembaga supranasional, contohnya itu seperti Bank Investasi Eropa atau Bank Pembangunan Asia. Yang kedua, pemerintah suatu negara menerbitkan obligasi pemerintah dalam mata uang negaranya ataupun obligasi pemerintah dalam denominasi valuta asing yang biasa disebut dengan obligasi internasional atau sovereign bond. Yang ketiga, subsovereign, provinsi, negara atau otoritas daerah. Di Amerika ini dikenal sebagai obligasi daerah dan di Indonesia disebut dengan surat utang negara. Yang keempat yaitu lembaga pemerintah. Obligasi ini biasa juga disebut sebagai agency bonds atau agencies. Yang kelima yaitu perusahaan yang menerbitkan obligasi swasta. Yang keenam yaitu special purpose vehicles, yaitu perusahaan yang didirikan dengan tujuan khusus, yaitu untuk menguasai aset tertentu yang ditujukan untuk penerbitan suatu obligasi yang disebut efek beragun aset. Tahapan kedua yang harus dilakukan adalah menilai tingkat resiko obligasi. Dalam menilai tingkat resiko obligasi ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah interest rate risk.
yaitu salah satu faktor penentu harga obligasi menarik atau tidak adalah tingkat suku bunga yang diberikan kepada investor obligasi. Apabila tingkat suku bunga lebih tinggi dari bagi hasil obligasi, maka investor cenderung menyimpan dananya pada produk deposito daripada membeli obligasi, dan harga obligasi tentunya juga akan menurun. Begitu juga sebaliknya. Seorang bond trader atau pedagang obligasi harus mampu melakukan antisipasi pada perkembangan kenaikan tingkat suku bunga. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kerugian yang bisa terjadi pada saat jual beli obligasi tersebut. Yang kedua yaitu liquidity risk. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kenaikan nilai suatu obligasi. Harus dipastikan bahwa investor yang akan melakukan jual beli obligasi memiliki obligasi yang sangat liquid. Kenapa harus dipastikan bahwa obligasi tersebut liquid? Karena obligasi yang sangat liquid akan lebih menguntungkan. Yang ketiga yaitu foreign exchange rate risk. Perdagangan pasar uang sangat global dan luas jangkauannya, sehingga tingkat jangkauan perdagangan produk keuangan di luar negeri sangat memenuhi likuiditas produk fixed income di dalam negeri. Pergerakan kurs valuta asing sangat menentukan harga dan perdagangan di pasar obligasi juga. Jika fluktuasi kurs valuta asing tidak stabil, perdagangan obligasi juga ikut terpengaruh, bisa naik dan bisa turun. Yang keempat yaitu default risk. Risiko ini terjadi akibat adanya kesulitan untuk memenuhi kewajiban pembayaran bunga atau bagi hasil atau bonus pada saat jatuh tempo. Dan yang kelima adalah inflation risk, yaitu risiko akibat fluktuasi dari tingkat inflasi. Tahapan selanjutnya yaitu perubahan atau perbaikan nilai obligasi. Nilai obligasi adalah nilai sekarang dari tingkat suku bunga yang akan diterima di kemudian hari, serta nilai pari atau jatuh tempo obligasi. Dengan menyusun arus kas ini dan menggunakan tingkat pengembalian yang diinginkan investor sebagai tingkat diskonto, kita dapat menentukan nilai obligasi. Dalam perubahan nilai obligasi ada 3 elemen penting yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu jumlah dan waktu dari arus kas yang akan diterima investor. Yang kedua itu tanggal jatuh tempo obligasi. Dan yang ketiga adalah tingkat pengembalian yang diinginkan investor. Dan tahap yang terakhir yaitu adalah finalisasi penilaian obligasi. Di sini ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam finalisasi obligasi. Yang pertama yaitu nilai obligasi berbanding terbalik dengan perubahan tingkat pengembalian yang diinginkan investor atau tingkat suku bunga saat ini. Dengan kata lain, ketika tingkat suku bunga menurun, maka nilai obligasi meningkat. Pun sebaliknya, apabila tingkat suku bunga meningkat, maka nilai obligasi menurun. Dan yang kedua yaitu nilai pasar dari sebuah obligasi akan lebih kecil dari nilai parinya jika tingkat pengembalian yang diinginkan investor lebih besar dari suku bunga obligasi. Namun, obligasi akan dinilai lebih tinggi dari nilai parinya jika tingkat pengembalian yang diinginkan investor lebih kecil dari tingkat suku bunga obligasi. Yang ketiga, semakin dekat tanggal jatuh tempo dari obligasi tersebut, maka nilai pasar dari obligasi tersebut akan semakin mendekati nilai parinya. Yang keempat, obligasi jangka panjang memiliki risiko tingkat suku bunga yang lebih besar dibandingkan dengan obligasi yang berjangka pendek. Sensitivitas nilai obligasi terhadap perusahaan, tingkat suku bunga tidak hanya bergantung pada lamanya waktu jatuh tempo, tetapi juga pada pola arus kas yang dihasilkan oleh obligasi tersebut. Oke, sekian, terima kasih atas partisipasinya dari teman-teman semua, dan juga terima kasih kepada Bapak dosen yang sudah berkenan mengajarkan kuliah dengan sistem online ini dan juga sistem daring ini maksudnya. Apabila ada kata ataupun kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.